Yati dan Kak Faren. Kak Faren. Pagi hari ini sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Nanti Faren akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Sebentar kami mau bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan sertai dan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan untuk semua. Nah, pagi hari ini kita akan bersuka cita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Dan kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangga karena kita memiliki apa? Allah, yaitu Raja kita. Kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Tak ingin aku
berdoa, kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa setiap pujian yang kami naikkan akan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, bila kami belajar duduk dengan tenang Tuhan, bila kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang,
Berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu tentang apa tadi Karen? Nabi Elia terangkat ke surga. Nah, sekarang Kati mau bertanya, siapa ya yang dipilih Tuhan untuk melayani Nabi Elia? Siapa ya? Namanya Nabi Elisa. Ya, namanya Nabi Elisa. Lalu, kalau Tuhan sudah memilih tadi Nabi Elisa untuk melayani Nabi Elia, apa ya yang dapat kita ambil dan kita pelajari dari Nabi Elisa? Kita bisa belajar tentang kesetiaan. Ya, kita dapat belajar tentang kesetiaan dari Nabi Elisa. Loh, apa yang maksudnya tadi? Gini ya, teman-teman. Kalau tadi Nabi Elia dan Nabi Elisa dalam menuju perjalanan dia berjalan untuk di suatu tempat di mana nanti Nabi Elia akan terangkat ke surga. Tetapi Nabi Elisa tetap setia untuk menemani dalam perjalanan, meskipun mungkin dengan teman kita, kalau kita jalan, kita mau pulang ke rumah kita masing-masing, atau kita dari pergi, kita merasa satu kehilangan. Demikian juga mungkin antara Nabi Elia dan Nabi Elisa pasti akan merasa kehilangan. Tetapi Nabi Elisa dia tetap dengan setia untuk menyertai Nabi Elia. Nah, di sini teman-teman dan adik-adik semua, kita mau belajar untuk kita mau setia. Setia di dalam apa? Setia di dalam belajar tentang firman Tuhan. Apapun yang sudah kita dapat dari firman Tuhan, kita mau belajar melakukan. Ya, kalau Tuhan menghendaki kita untuk setia, kita juga harus untuk setia. Nah, kalau kita pada saat-saat ini kita tidak dapat kebaktian dalam gereja, tapi ibadah online di rumah masing-masing, di rumah adik-adik semua, kita harus setia. Setia dengan apa? Kita tetap harus mengikuti ibadah meskipun di rumah adik-adik sendiri ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan cukup sekian dan kita mau belajar tentang hal kesetiaan. Dan pagi hari ini kita akan tutup dalam doa ibadah online pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah menyertai kami ibadah pada pagi hari ini Bapa, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada semuanya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.